miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Sukacita Tuhan kami terima. Sukacita surgawi ada dalam hati kami. Dan kami ya Tuhan mau beria-ria di hadapan-Mu, bahkan bersama-sama dengan bala tentara surgawi, mengagungkan dan menyembah Engkau, Allah yang layak diagungkan, layak menerima pujian dan sembah kami. Maka berkaryalah ya Tuhan leluasa dalam hidup kami. Kami ini milik-Mu dan Engkau adalah Tuhan kami. Berkaryalah ya Allah Roh Kudus, leluasa Engkau menyatakan kehendak-Mu dan jadilah kehendak-Mu di surga sama seperti di bumi ini terjadi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita naikkan dengan sukacita pujian ini. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan kamilah bait-Mu. Kamilah bait kudus-Mu, di karya-Mu nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai ke tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun amin. Setiap kita adalah umat tebusan Tuhan, umat yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Kemanapun kita pergi, haleluya, berlari sampai tujuan untuk mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti. Sekali lagi, katakan kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan yang paling meriah pada Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan
untuk selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan ulu batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah berharap dan kota perlindungan. semua katakan, Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya Tuhan. Walaupun tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kami percaya dengan janji firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun gunung-gunung beranjak Tuhan, dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kehidupan kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan
Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, I sing praises to your name. Muliakan Tuhan. Sembah Tuhan. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praise to your name. Say, sing praises to your name. Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, we give you glory, God. We give you glory. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. We give glory. Oh Lord, thank you. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah ya Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu bukan hanya tahu, tetapi mengalami kebesaran-Mu sehingga hati kami didorong untuk selalu memegahkan Engkau. Mengalami kuat kuasa-Mu sehingga hati kami selalu didorong untuk mengagung-agungkan dan memuliakan Engkau dalam hidup ini. Marilah ya Tuhan, firman-Mu disampaikan, Roh Allah bekerja dan membawa kami melihat keagungan Tuhan, rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami ini. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Allah Roh Kudus, urapi kami, pimpin dan ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema keluarga yang saleh, murah hati, diingat, diselamatkan, dan dipenuhi Roh Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Lalu kita baca mulai dari ayat 19 sampai ayat 48. Pembacaan yang cukup panjang. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira dari batalion yang disebut Batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah
dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk memanggil seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dia. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Kita baca ayat 19 sampai ayat 48. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh kepadanya, "Ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatanganmu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah diberi petunjuk oleh seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Lalu ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Ia sujud di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Namun Petrus menegakkan dia sambil berkata, "Bangkitlah, aku pun hanya manusia saja." Sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang telah berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Namun Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumahku. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Karena itu suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu dan engkau baik sekali mau datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel
ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersamanya. Puji nama Tuhan. Pembacaan yang cukup panjang kiranya menolong kita untuk memahami detail langkah demi langkah dari kisah yang diceritakan pada Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai 48 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang betapa sulitnya orang membentuk sebuah keluarga yang baik. Hampir di setiap tempat, di setiap wilayah, bahkan selalu ada di setiap gereja Tuhan jemaat-jemaat yang mengalami problem-problem keluarga atau pernikahan. Dari yang sifatnya sederhana sampai yang menjurus mulai mengarah kepada kehancuran. Jika membangun sebuah keluarga yang baik itu menjadi sebuah pergumulan, lalu apa artinya membangun sebuah keluarga yang dipenuhi Roh Kudus? Apakah itu akan menjadi tidak terasa seperti menjadi sebuah beban? Karena untuk menjadi keluarga yang baik saja susah, apalagi menjadi keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ini jawabnya. Justru membangun keluarga yang hidup dalam pimpinan Roh Allah adalah kunci untuk keluarga yang baik. Justru karena kita tahu susahnya membangun keluarga yang baik, kita itu butuh Roh Kudus supaya Roh Kudus itu yang memimpin keluarga sejak pertama kali dia dibentuk. Berapa usia pernikahan kita? Ada yang di bawah 10 tahun masuk keluarga muda, ya Pak Erwin itu ketua dari seksi keluarga muda. Ada yang di atas 10 tahun, ada yang sudah memasuki pernikahan perak, puji Tuhan. Ada bahkan yang juga masuk ke pernikahan emas, puji Tuhan.
Tetapi berapapun usia pernikahan kita, kita tidak pernah tahu di titik mana kita akan mengalami problem dalam pernikahan yang bukan hanya merusak sebagian, tetapi juga bisa merusak secara lebih serius. Ada orang yang menikah ketika 10 tahun pertama baik-baik, tetapi ketika menginjak tahun ke-12, tahun ke-15, ada pergumulan serius. Ada sesuatu yang berubah, yang mengubah relasi pernikahan mereka antara suami dengan istri. Ada orang yang pernikahan sampai usia pernikahan perak baik-baik, tetapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya merasa kehilangan manisnya pernikahan. Ya mungkin mereka tidak sampai ada problem yang serius, tetapi mereka merasakan tidak ada lagi manisnya pernikahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari atas mimbar ini saya berkata, justru itulah setiap keluarga butuh dipenuhi Roh Kudus. Suami yang dipenuhi Roh Kudus, istri yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus. Sebab kepenuhan akan Roh Kudus akan memberikan jaminan untuk keluarga yang baik. Sebelum kita melihat ke sana, mari kita lihat beberapa tahap yang sedang terjadi dalam sebuah keluarga yang disebut sebagai keluarga Kornelius. Kornelius adalah seorang kepala keluarga. Ia punya jabatan yang terpandang karena dia adalah seorang perwira dari batalion yang disebut Batalion Italia. Dia adalah komandan dari batalion itu. Dia adalah pemimpin dari batalion itu. Dia bukan prajurit biasa, dia adalah panglima dari batalion itu. Dan Kornelius ini adalah seorang yang bukan Yahudi. Dia itu menjadi seorang pengikut Yahudi, proselit, kaum proselit, di mana imannya kepada Yahweh, kepada Tuhan, Allah orang Yahudi, ia yakini. Dan ia itu menunjukkan bahwa ia itu orang yang sungguh saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya dirinya, tetapi juga seisi rumahnya. Takutnya akan Tuhan itu dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, dia itu tekun berdoa, senantiasa berdoa. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh itu senantiasa berdoa, tekun berdoa. Yang kedua, dikatakan bahwa dia banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Ia murah hati dalam memberikan pertolongan, bantuan finansial atau benda atau beras atau gandum, apapun juga yang bisa ia lakukan. Ia bersedekah kepada orang Yahudi. Maka tidak salah kalau kemudian ia disebut orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap agama itu mengajarkan yang baik. Kata orang begitu. Ya, tentu di negara yang majemuk seperti Indonesia, kita perlu menjaga toleransi. Tidak baik mengatakan bahwa agama yang satu itu tidak mengajarkan yang tidak baik. Maka orang seringkali kemudian berkata semua agama baik dan mengajarkan yang baik. Meskipun tidak semua orang yang beragama menjadi orang yang baik, betul. Ada orang agama apapun juga, tidak semuanya jadi orang baik. Betul? Ada orang yang beragama di luar sana, yang meskipun dia itu sudah lama beragama, meyakini dan menjalankan apa yang diajarkan oleh agamanya, tetapi menjadi orang yang tidak baik. Dia membenci, dia kemudian menjadi orang yang menganggap
orang-orang yang bukan dari golongan agamanya itu orang-orang yang pantas dihukum atau pantas dipersekusi, ya. Ada orang dari agama yang satu sudah puluhan tahun dia mengikuti agamanya, tetapi juga tak kunjung menjadi orang yang baik. Bahkan ia menjadi seorang pencuri, menjadi seorang koruptor dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam kekristenan. Agama Kristen tidak selalu bisa membentuk orang menjadi baik. Ada orang-orang Kristen yang tetap berbuat jahat di dalam hidupnya, yang sulit untuk diajak melakukan yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saya mau berkata, agama juga mampu membentuk orang menjadi baik. Contohnya, kita mendengar ada agama di luar sana yang kemudian begitu gercep ketika melihat ada bencana dan pertolongan mereka itu cepat sekali. Sumbangan mereka itu kepada orang yang tertimpa musibah itu tak seperti tak hitung-hitungan. Mereka melakukan itu, mereka berbuat baik. Kita melihat ada agama di luar sana yang pemeluknya kemudian juga sangat saleh. Ketemu orang tersenyum, tidak ada wajah yang sangar, tampak murah hati, rendah hati, menyapa dan sungguh-sungguh kelihatan seperti orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga dalam kekristenan. Ada orang-orang yang saleh dalam kekristenan. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Rajin beribadah dan tidak hanya rajin beribadah, tetapi kemudian juga menjaga dirinya begitu rupa supaya tidak menjadi orang yang menyakiti orang lain. Ia menahan diri begitu rupa dengan sekuat semampu tenaganya untuk menjadi orang yang mampu menampilkan diri sebagai orang yang ramah kepada yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu kita dapati dari semua agama. Termasuk Kornelius ini. Kornelius itu beragama orang Yunani, beragama Yahudi, dan dia orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Ia tekun berdoa dan ia suka bersedekah kepada orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggelitik kita. Apakah kita beragama Kristen? Ya. Apakah kita sudah mengikut Tuhan puluhan tahun atau mungkin tahunan, ada yang puluhan tahun? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat disebut sebagai orang yang saleh? Apakah kita dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan oleh masyarakat, oleh teman-teman kita? Apakah kita itu tekun berdoa? Apakah kita itu begitu tergerak untuk menolong orang lain? Tolong saya bisa diambilkan air putih. Makasih Pak. Kalau orang agamawi saja bisa menjadi orang yang saleh. Kalau orang agamawi saja bisa disebut takut akan Allah. Kalau orang agamawi saja menjadi orang yang tekun dalam doa. Harusnya semua orang Kristen tanpa pandang bulu menjadi orang yang sanggup saleh meskipun dengan agamawinya, dengan kekuatannya.
meskipun dengan segala upayanya itu bisa. Karena semua agama bisa membentuk orang menjadi baik. Demikian juga orang Kristen harusnya dengan kekuatannya saja. Jangan bicara soal Roh Kudus dulu. Dengan kekuatannya saja bisa saja menjadi orang yang rajin ibadah, bisa saja menjadi orang yang tidak tamak, bisa saja menjadi orang yang sungguh tekun dalam doanya kepada Tuhan. Kornelius itu tidak seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu mendustai Roh Kudus dengan berkata, ini seluruh penjualan hasil tanahku. Padahal dia sembunyikan sebagian. Mengapa ia harus katakan itu seluruhnya? Tapi Kornelius tidak. Uang itu memang begitu sangat punya pengaruh, ya. Setiap orang pasti mengalami bahwa uang itu punya pengaruh. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tempat di mana dia melayani itu kolektenya tiap minggu itu hanya 5.000, 6.000 rupiah. Tiap minggu hanya kolekte 5.000, 6.000 rupiah. Dan hamba Tuhan ini hidup dengan pertolongan Tuhan. Lalu dia dipanggil ke sebuah tempat pelayanan yang baru. Dan di tempat pelayanan yang baru itu, wah, dia mendapatkan berkat kasih yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tetapi kolekte yang diberikan oleh jemaat itu, di mana dulu dia tidak mendapatkan, tidak digaji, sekarang dia digaji, kolektenya tidak jauh berbeda. Kalau dulu itu 5.000, 6.000, sekarang di tempat pelayanan yang baru dengan jemaat yang bertambah lebih banyak, kolektenya itu hanya 25.000, 26.000. Lalu seorang hamba Tuhan senior berkata kepada saya. Dia berkata begini, kalau jemaat 10 orang, kolektenya itu 25.000. Lalu hamba Tuhannya ini ngasih berapa? Itu yang ditanya. Hamba Tuhannya ini ngasih berapa? Padahal dia oleh majelis diberikan lebih. Padahal dia oleh majelis diberikan perhatian yang luar biasa. Hamba Tuhannya kasih berapa? Kalau 25.000 jemaatnya 10, rata-rata berarti 2.500 jemaat memberi. Lalu hamba Tuhannya ngasih berapa? Lalu hamba Tuhan ini berkata kepada saya, memang uang ketika tidak ada, orang itu hidup apa adanya. Tetapi ketika diberkati, mau keluar uang yang diberkati dengan segepok uang yang diterima itu, rasanya kok berat. Bukankah kalau kita diberkati 100.000 kita bisa memberikan perpuluhan 10.000 ringan. Tapi coba kita diberkati 100 juta. Memberikan perpuluhan 10 juta itu ada yang berat. Ya, uang punya daya tarik seperti itu. Tetapi Kornelius tidak. Kornelius yang agamawi ini tidak. Dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia belum percaya kepada Yesus. Dia itu begitu rela bersedekah dengan kekuatan agamawinya saja. Saya tentu tidak ingin mendapatkan jawaban dari Bapak Ibu sekalian, tetapi mengajak kita merenung. Jika kekuatan agamawi saja bisa membuat orang baik dan saleh, seharusnya kita pun bisa menjadi orang baik dan saleh, takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat, Kornelius, engkau luar biasa. Engkau belum mengenal aku, Kornelius. Engkau belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi begitu rupa engkau mengekang dirimu, engkau berusaha sekuat tenaga untuk tekun berdoa,
Engkau latih dirimu begitu rupa untuk taat pada aturan-aturan agama. Engkau latih dirimu untuk tidak terikat dengan uang. Engkau mudah sekali memberi sedekah. Engkau melatih dirimu untuk menghormati orang-orang kudus. Coba bayangkan, ketika Petrus datang sebagai orang Yahudi, ini penganut bukan Yahudi, Petrus datang sebagai orang Yahudi. Dia tersungkur, mau cium Petrus, menyembah Petrus. Petrus angkat, jangan begitu. Aku ini manusia seperti kamu. Artinya apa? Hormatnya kepada orang yang dianggap kudus itu begitu rupa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita lihat juga dalam fenomena keagamaan kita, dan seharusnya lah itu terjadi. Tetapi Tuhan sayang kepada Kornelius. Kornelius, dengan kebaikanmu saja engkau belum diselamatkan. Kornelius, engkau dan seisi keluargamu yang takut akan Tuhan itu, yang baik, keluargamu yang baik itu, keluargamu yang begitu tidak ada cacat celahnya itu belum cukup untuk diselamatkan. Maka Tuhan mengasihi Kornelius itu, Tuhan yang menyapa Kornelius untuk mendatangkan Petrus ke rumahnya. Dan Petrus berkata bahwa dialah Tuhan Yesus yang menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa ini. Dan bersaksi bahwa adalah Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Maka kalau kita sekarang itu, dalam segala hidup kita sekarang ini, apakah kita sudah termasuk orang yang saleh secara agamawi? Apakah kita menjadi orang yang belum dapat dikatakan saleh secara agamawi? Ataukah kita sudah melampaui itu? Yang jelas kita percaya bersama, hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Dan perhatikan baik-baik. Kornelius yang saleh itu menjadi kesalehannya itu menjadi pintu untuk ia menerima Roh Kudus. Kesalehannya itu menjadi pintu untuk ia menerima Roh Kudus. Ketika dikatakan Petrus sedang berkhotbah, sedang mengajar, sementara Petrus berkata-kata demikian itu, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Lalu mereka itu berbahasa lidah dan memuliakan Allah. Apa yang terjadi? Orang yang saleh secara agamawi itu stillness. Apa? Stillness. Dia tenang. Dia menghormati Tuhan. Dia menghormati Tuhan meskipun dengan kekuatannya. Dia menghormati Tuhan. Ini waktunya untuk saya berdoa kepada Tuhan. Maka saya tidak mau bergerak atau bersuara. Stillness. Ia bukan hanya terpukau kepada Petrus, tetapi ia stillness. Ia menjaga dirinya begitu rupa untuk mendengarkan Petrus. Dan saya percaya Roh Kudus saat itu juga sedang bekerja juga di dalam diri Kornelius dan keluarganya. Ketika ia mendengarkan Petrus sambil menjaga diri begitu rupa, untuk tetap quiet, untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang dikatakan Petrus, tiba-tiba Roh Allah turun dan memenuhi dia.
Bukankah ini menjadi pengalaman beberapa orang? Ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, ada orang yang di ujung sana, di pojok sana, mendengarkan firman Tuhan. Ia tertegun dengan firman Tuhan itu. Ia mau teman di sebelahnya ngajak bicara. Ya, dengarkan firman Tuhan. Dalam hatinya ia berkata, amin, amin. Aku diberkati Tuhan, makasih Tuhan. Tiba-tiba ia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak ada ceritanya kalau di gereja dengarkan firman Tuhan, lalu saudara ada yang main HP, lalu tiba-tiba dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak ada ceritanya, tidak ada. Betul, saya mau cari di mana ada gereja yang orang kemudian semua main HP begini, lalu tiba-tiba penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Enggak, paling cuma gini. Enggak ada. Ya, kenapa? Karena secara agamawi saja ia tidak menghormati ibadah. Bagaimana Allah bisa terpukau untuk tidak cukup kamu hidup dengan agamawi saja. Aku mau perlengkapi kamu dengan Roh Allah. Bagaimana keluarga yang tidak sungguh-sungguh secara agamawi saja melatih diri untuk beribadah bisa kemudian menjadi orang yang kemudian sadar akan pentingnya Roh Allah? Tidak ada. Seorang anak Tuhan di tempat ini berkata kepada saya, dan saya benarkan itu, tidak ada Pak Denny pertumbuhan rohani yang tiba-tiba. Semuanya dimulai dari dasar. Betul, semuanya dimulai dari bawah. Tidak ada orang yang pertumbuhan rohani tiba-tiba, tidak ada. Tidak ada gereja yang tiba-tiba besar, tidak ada. Semuanya dimulai dari dasar. Kalau dari agamawi saja sudah tidak menghormati Tuhan, bagaimana akan sadar akan kepenuhan Roh Allah? Tetapi keluarga yang tahu Tuhan, aku telah berkuat sekuat tenaga mempertahankan rumah tanggaku, meskipun menghadapi suamiku yang seperti ini. Tuhan, sekuat tenaga aku berusaha bersabar, meskipun mendengarkan celoteh istriku yang kadang-kadang aduh. Tuhan, sekuat tenaga aku tidak mau keluarga ini hancur. Aku tekun berdoa minta sama Tuhan, meskipun doaku itu terasa kering, terasa sepertinya Engkau jauh, tapi aku terus berdoa, meskipun kadang-kadang aku ragu apakah Engkau mendengar atau tidak. Tapi dengan kekuatan agamawiku, aku memaksa diriku untuk berlutut setiap hari minta kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini orang yang saleh, meskipun secara agamawi. Tapi saya mau berkata, sama seperti Kornelius diperhatikan Tuhan dalam keadaan agamawinya, demikian juga orang yang melatih dirinya untuk beribadah, menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan kekuatannya, akan diperlengkapi lebih lagi. Terlebih kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah tahu bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Bukankah kita sudah punya kekuatan yang lebih daripada itu? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini berhenti sampai di sini. Sesudah itu Petrus mempertanggungjawabkan baptisan atas Kornelius. Tapi pertanyaan kita, mari kita bertanya, apakah setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Kornelius itu menjadi malas berdoa? Halo? Apakah Kornelius setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus bukannya rajin berdoa tapi malas berdoa? Halo? Ya atau enggak? Halo? Kalau sebelum dipenuhkan Roh Kudus ia rajin berdoa. Tetapi kemudian setelah ia percaya Yesus, dipenuhkan Roh Kudus dan dibaptis, apakah ia berhenti berdoa? Tidak. Seorang anak Tuhan di tempat ini juga berkata kepada saya,
Justru Roh Kudus yang memampukan kita berdoa berjam-jam dengannya. Ada orang yang punya dengan kekuatan agamawinya berdoa sampai 1 jam, ada. Dengan begitu rupa ngotot, ada. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Allah, doamu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kamu cepat connect dengan Allah. Apakah sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang suka memuji Tuhan lalu jadi tidak memuji Tuhan? Enggak. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, sebelum dipenuhkan Roh Kudus sudah memuji Tuhan, meskipun ia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika ia dipenuhkan dengan Roh Kudus, ia makin suka memuji Tuhan. Kenapa? Karena lantunan pujian kepada Tuhan itu cepat connect dalam hatinya. Apakah Kornelius sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus itu suka bersedekah? Lalu ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus jadi kikir? Enggak. Ada anak Tuhan di sini. Berkata seturut dengan pengalaman di gereja ini. Ketika gereja ini dilawat oleh Tuhan, pemberian persembahan itu makin bertambah-tambah. Amin. Mengapa demikian? Jawabnya yang terakhir ini, 10 menit ini. Mari kita baca ayat 34, tolong ditampilkan. Ayat 34, Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Apa yang membuat kita itu kasihnya terbatas? Apa yang membuat Kornelius itu doanya terbatas? Apa yang membuat sedekah Kornelius itu terbatas? Karena kemanusiaan Kornelius dibatasi oleh agamanya. Aku ini orang Yahudi. Ya yang tak tolong orang Yahudi. Aku ini orang yang senang diperhatikan. Yang tak tolong ya orang yang memperhatikan aku. Yang tidak memperhatikan aku ya tidak usah lah. Aku ini suka berdoa. Tapi doaku hanya untuk orang-orang sekitarku saja. Kenapa? Ya hanya untuk itulah aku dipanggil untuk mendoakan orang-orang yang suci, orang-orang yang seagama dengan aku. Itu Kornelius. Tetapi ketika Kornelius dipenuhkan dengan Roh Kudus, sama seperti Roh Kudus menyadarkan Petrus, dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu artinya Roh Kudus membuat Kornelius berdoa mengucap syukur dan memberitakan Injil bukan untuk orang Yahudi saja tapi untuk semua orang. Itu artinya sedekah Kornelius bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja yang selama ini terbatas untuk orang Yahudi, tapi untuk setiap orang yang diberikan Tuhan untuk ditolong dalam hidupnya. Itu artinya doa Kornelius bukan hanya doa seturut dengan kehendak pikiran dan hatinya, tetapi doa yang dibimbing oleh Roh Allah. Ia mendoakan apa yang menjadi isi hati Allah, yang menjangkau setiap orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang di banyak gereja, mungkin termasuk di gereja Islamasi Pontianak, orang berdoa seputar lingkup kecil kita ini saja. Supaya jemaat ditolong, diberkati, sakit disembuhkan,
susah dihiburkan. Tapi kadang-kadang kita lupa ada satu ketukan suara dalam Roh Kudus dalam hati kita yang mau berdoa untuk siapa? Untuk gereja yang teraniaya. Saya beberapa kali diingatkan, berdoalah untuk gereja yang teraniaya. Untuk gereja di Damaskus, itu kan gereja ortodok. Bagi saya, setiap orang percaya termasuk saya menjadi bagian dari orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Maka kalau ada gereja Tuhan teraniaya, kita pun ikut merasakannya. Roh Kudus menjangkau begitu luas sehingga orang tidak berpikir dalam tingkat lokal saja, tapi menjangkau begitu rupa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang terakhir, apakah keluarga Kornelius menjadi keluarga yang sekedar baik dan agamawi saja? Tidak. Saya percaya meskipun tidak diceritakan, keluarga Kornelius menjadi keluarga yang menjangkau lebih luas lagi, diberkati lebih lagi, berdampak lebih lagi. Karena apa? Karena Roh Kudus memenuhi keluarga ini. Hari ini kalau keluarga kita baik-baik, puji Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan, jangan berhenti menjadi keluarga baik-baik, tetapi menjadi keluarga yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. 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 Hari ini kalau pelayananmu, pelayanan begini udah oke lah. Jangan cukup puas dengan pelayanan yang hanya baik-baik saja. Tapi biarlah pelayananmu dan pelayananku, pelayanan keluarga juga, pelayanan yang diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Supaya berdampak lebih luas. Hari ini saya mengajak kita untuk memulai sebuah budaya yang baru. Meskipun belum saya komunikasikan, tapi izinkanlah saya memulainya sambil terus kita belajar bersama. Mulai minggu ini ada countdown 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ada countdown, hitung mundur. Saya berharap para pelayan mimbar dapat menyesuaikan supaya 5 menit sebelum ibadah adalah waktu teduh untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Untuk waktu teduh berdoa kepada Tuhan. Meskipun saya belum berdiri di atas mimbar ini, mari kita menghormati, menghargai. Pak, rasanya berat, lakukan dengan kekuatan apa yang kita bisa. Disiplin diri kita, sembari Roh Kudus yang ada di dalam hatimu dan hatiku menolong, menguatkan kita. Sampai engkau sungguh dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya keluarga kita tidak menjadi keluarga yang hanya baik-baik saja, tetapi menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan dalam tekun berdoa dan berdampak baik bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati.